Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, sekarang kita akan membahas ya tentang sejarah dunia ya, sejarah dunia di mana ini adalah seri pertama dalam buku sejarah dunia untuk anak muda karangan dari Ernest Gombrich. Jadi mungkin kita akan buat seri-seri selanjutnya dan ini dimulai dari seri yang awal ya, seri pertama tentang peradaban awal manusia ya. Saya memberikan judul dari sesuai dengan judul yang ada di buku yaitu permulaan awal ya, penemuan awal yang terhebat di dunia. Ini pada zamannya ya, pada zaman manusia purba. Oke, kita simak ya. Ya, baiklah. Jika kita kaitkan dengan sains ya, pengetahuan atau dari temuan-temuan tentang tengkorak-tengkorak manusia ya, ini pernah ditemukan di Jerman sana ya, di Jerman. Ya, ini terlepas dari kontroversi dengan kaitan dengan agama ya. Jadi hal ini kita bicara tentang sains atau temuan-temuan yang ada di dunia. Istilahnya temuan-temuan terhebat pada abad ini ya, terutama pada masa awal ya. Itu tanda-tanda ya adanya kehidupan ya pada zaman dahulu kala itu di Jerman ya. Di Jerman itu ada temuan tengkorak manusia ya yang tanpa dahi ya. Jadi ini pendek sekali nih ya artinya ya. Jadi dibilangnya tanpa dahi. Nah, ini adalah temuan manusia Neanderthal ini dimulai dari Jerman. Oke. Nah, mungkin kita bisa lihat ya bagaimana kehidupan manusia Neanderthal ini. Kita bisa lihat videonya di sini nih. Ya, ini. Nah, ini. Coba kita lihat ya. These are the Neanderthals, the first human species to adapt to this harsh and frozen continent. Protection from the freezing cold comes from animal skins cleaned and worn as clothing. Manusia Neanderthal itu hidup di gua-gua ya. Nah, ini To prepare the skin, the mother first scrapes off fat and sinew with a sharp flint blade. She uses her teeth as a vice. Her face is designed to spread the stress evenly around her skull. jadi giginya ini ternyata digunakan The teeth are worn from many memotong-motong years ya. of use. There are only 2 women in the clan. An old man, 3 adult males and a young boy make up the 7-strong family group. This cave is the center of their world. Within its walls, they sleep, Kita hidup di eat, dalam butcher gua meat. ya. It has become priceless evidence that has revolutionized our vision of the Neanderthals. Perjuangan manusia zaman dulu ya, bagaimana mencari makan. Luar Far from the biasa ape-like susahnya. and brutish characters of popular myth, we now know they were a strong, intelligent, and highly Spesiesnya ini adapted species. tergolong cerdas di sini ya, spesies Neanderthal. The latest scientific techniques have revealed incredible details about their lives.
Fractured and withered bones reveal how their lives were plagued by injury and disease. Oke, tentang manusia Neanderthal. Nah, di Indonesia ya, tepatnya di Sangiran ya. Di Sangiran juga ada ditemukan ya. Di Sangiran kalau ini adalah yang tadi di Jerman ya. Kalau ini di Jerman. Oke. Nah, ini kalau ini adalah di Jerman tadi manusia Neanderthal ya, penemuannya ada di sana. Nah, di Indonesia juga ada bentuk manusia Neanderthal Neanderthal ya, gambarannya kayak gini kurang lebih ya. Jadi dahinya di sini itu pendek, bahkan dikatakan katanya tidak memiliki dahi ya. Ini kita close dulu. Nah, ini adanya di Indonesia nih, yang merupakan yang konon katanya ini adalah manusia yang menjadi nenek moyangnya manusia, yaitu adanya di Sangiran sana ya, di Sangiran, daerah Solo sana. Nah, ini temuan tengkoraknya seperti ini ya. Eh, tapi saya pernah juga ke museum ini ya, museum apa, Bakala ya, di Museum Purbakala. Kebanyakan tidak menampilkan asli tengkoraknya ya, cuman cuman ini aja apa namanya, replika ya. Aslinya nggak tahu ada di mana ya, saya sendiri nggak tahu. Jadi kita tidak menemukan itu. Yang kalau kalau asli dari binatang-binatang ada ya, tapi kalau asli manusia nggak ada. Nah, ini gambaran manusia Homo soloensis ya. Itu kayak gini nih. Jadi sebenarnya hampir mirip dengan manusia Neanderthal ini ya. Ini dahinya juga ini pendek ya. Ini mirip dengan manusia Neanderthal. Nah, ini terkenal juga nih Homo soloensis ya di dunia, selain tadi manusia Neanderthal ya. Oke. Nah, ini gambarannya kayak gini nih, seperti yang tadi di cover ya, di depan. Di bentuk manusianya itu kayak gini nih, yang udah mulai cerdas nih ya. Dahinya udah mulai kelihatan. Ini orang yang hidup di Solo waktu itu eh, kayak gini ya, makanya disebut Homo soloensis ya, soloensis. Nah, nah ini dia. Nah, manusia Neanderthal terus apa Homo soloensis ini pada saat itu temuan-temuan api juga sangat berguna sekali buat mereka ya. Jadi mereka itu membuat api itu dari digosok-gosok begitu ya tangan dengan apa namanya, menggosok-gosokkan tangannya yaitu dengan apa, kayu gitu ya, kayu itu sampai keluar ini apa namanya, keluar apinya ya, sampai keluar percikan apinya. Ini sangat susah sekali zaman sekarang ya, eh, mungkin ada ya, tapi sangat sedikit sekali orang yang bisa melakukan ini gitu ya. Jadi kalau zaman sekarang kan enak pakai korek api ya. Zaman dulu untuk mendapatkan api itu susah ya. Ya kurang lebih kayak gini nih. Orang-orang Homo soloensis ini juga tinggalnya di gua-gua sama dengan manusia Neanderthal ya. Nah, waktu itu adalah zamannya zaman es. Nah, ini zaman es kalau di manusia Neanderthal sana itu ada namanya mamut ya, apa, gajah mamut nih. Nah, ini kan kalau di luar dingin ya, di luar sangat dingin sehingga mereka masuk di dalam gua. Dan mereka juga hidupnya nomaden, jadi nggak punya tempat tinggal. Selain karena juga dia berpindah-pindah mengikuti eh, komunitas atau perginya itu apa namanya, buruannya ya, buruannya kemana dia kemana gitu, ngikutin ya supaya lebih mudah. Nah, ini baik manusia Neanderthal maupun Homo soloensis ini hidupnya di dalam goa seperti ini. Nah, ini gambaran atau ilustrasi kehidupan manusia purba pada zaman itu gitu.
dengan berbagai eh, baju-bajunya nih ya, baju-baju dari kulit tadi kalau digambarin itu motong-motongnya pakai gigi ya, masih menggunakan gigi-giginya. Ini, nah orang-orang ini nih ketika dia mendapatkan makanan ya, itu perjuangannya luar biasa gitu. Karena hewan-hewan pada zaman itu dengan zaman sekarang juga berbeda ya. Hewan pada saat itu sangat liar sekali. Nah, oleh karena itu ini mereka apa suka menggambarkan ya, menggambarkan di dalam goa-goa ya, gambaran tentang perburuan mereka. Nah, ada beberapa sejarawan yang mengatakan bahwa ada satu pertanyaan gitu ya. Mengapa di dalam goa ya, di dalam goa, kalau di luar tuh di goa Lascaux ya, itu kenapa di dalam goa-goa itu suka ada lukisan-lukisan ya, lukisan seperti kayak gini nih ya. Ada perburuan, mungkin ada banteng dan sebagainya gitu, ada kuda. Nah, itu kenapa digambarkan? Apakah manusia purba waktu itu juga ingin melihat sesuatu itu sebagai sebuah keindahan atau sebagai lukisan? Tuh. Padahal di dalam goa itu kan juga gelap juga gitu. Ya, tapi mereka tetap menggunakan tadi api ya. Karena itu menurut beberapa sejarawan katanya ini ya, tujuan mereka menggambarkan apa di dalam dinding-dinding goa itu adalah untuk tujuan-tujuan ini ya, apa, religius ya, kepercayaan mereka. Kalau mereka menggambarkan seperti ini, diharapkan ya, diharapkan hewan-hewan buruan itu tidak jauh dari tempat tinggalnya ya, itu tidak jauh dari goa yang mereka tempatin ya. Nah, kalau zaman dulu eh, orang mendapatkan hewan buruan ya itu dimakan oleh satu keluarga gitu ya, tadi komunitas sekitar 7 orang, ya pasti sisa ya. Dan daging itu sendiri juga punya apa namanya, punya masa yang basinya ya, 2 hari 3 hari udah basi gitu. Maka sebenarnya pada saat itu banyak hewan-hewan buruan yang didapat terus akhirnya jadi basi gitu. Nah, oleh karena itu perempuan pada zaman itu punya inisiatif ya. Karena yang berburu itu rata-rata adalah laki-laki. Nah, para perempuan itu adanya di dalam goa-goa ya. Perempuan tinggal di dalam goa sehingga mereka berinisiatif dan berpikir gimana nih caranya supaya hewan buruan ini ya, hewan buruan ini yang didapat oleh apa laki-laki atau suami-suaminya mereka yang berburu itu tidak basi begitu aja. Maka perempuan itu menciptakan membuat gerabah namanya ya, membuat gerabah sehingga daging-daging yang tadinya basi ya, yang tadinya harusnya basi menjadi tidak basi ya. Itu menurut sejarah yang mulai memikirkan itu adalah kaum perempuan. Nah, oleh karena itu di dalam sejarah juga di dalam bukunya apa ada judul buku yang dari luar ya, itu tentang History of God ya, itu ada itu di sana. Itu diceritakan bahwa waktu itu perempuan itu dianggap sebagai tuhannya gitu ya, tuhannya mereka karena laki-laki ataupun orang-orang yang baik anak-anak atau apa bergantung pada perempuan. Jadi perempuan itu yang menciptakan gerabah, bahkan yang menemukan apa namanya menemukan pertanian, memulai pertanian itu adalah perempuan. Karena mungkin perempuan di situ ada waktu dan berpikir selain mengurus anaknya, itu dia berpikir seperti itu. Bahkan ada temuan-temuan apa namanya bentuk-bentuk kesuburan dari perempuan itu yang dianggap sebagai bahannya. Nah, itu ceritanya ya. Tapi benar atau tidaknya ya wallahu alam ya. Kira-kira menurut sejarawan katanya begitu ya. Nah, eh, ini ya tadi ya temuan yang nih yang di dalam goa ya. Oke, kita close.
Nah, setelah itu mereka juga mulai membuat tenda-tenda atau rumah-rumah. Ini udah mulai perkembangannya udah mulai bagus, gitu ya. Jadi, tadi pada zaman es, lama-lama esnya juga mulai berkurang. Ketika esnya mulai berkurang, berganti menjadi zaman batu. Ya, di sini zaman batu tua tuh. Nah, zaman batu tua, di sini orang-orang udah mulai tuh buat perkakas-perkakas dari batu, terus mulai membuat rumah-rumah, dan mulai bercocok tanam di sini. Nah, ini disebut kalau di revolusi industri, ini disebut dengan sebelum revolusi industri ini. Jadi eranya adalah era pertanian di sini. Oke. Jadi orang-orang udah mulai bercocok tanam, masa bercocok tanam. Oke. Nah, ini kehidupannya digambarkannya ya, ilustrasinya kayak gini. Ya, bisa kayak tadi, bisa kayak gini gitu ya. Ini mereka menggunakan peralatan-peralatan dari batu ya. Nah, lama-lama terus berkembang, nah terus sampai pada penemuan perunggu ya, maka disebut dengan zaman perunggu. Nah, ini udah mulai modern di sini ya, kayak buat senjata-senjata ya, kayak apa namanya? Buat perkakas-perkakas dari besi, perunggu gitu ya. Nah, ini adalah cikal bakal menuju revolusi industri yang pertama, gitu ya. Artinya era pertanian itu udah semakin berakhir di sini. Oke. Ya, demikian mudah-mudahan seri satu ini di dalam bukunya Ernest Gombrich ya tentang sejarah dunia untuk anak muda. Ini dari tahap awalnya ya. Nanti mungkin kita akan pergi ke Eropa sana ya. Kita pergi juga ke Amerika, bagaimana terjadinya Amerika dan India dan sebagainya. Pokoknya ini sejarah dari awal sampai ke seluruh dunia. Nanti mungkin sampai ke Indonesia. Insya Allah kita akan bikin tentang sejarah Nusantara ya sebelumnya yang ada di Indonesia. Ya. Tapi kita bicara secara eh, umum dulu yang dunia ya. Nanti mungkin bisa jadi selang-seling. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.